selamat malam. Baiklah, pada saat ini saya akan memberi penyuluhan tentang standar kualitas air bersih. Di mana kita ketahui bahwa air bersih air yang dapat digunakan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak. Standar kualitas air merupakan patokan penilaian baik atau tidaknya kualitas air untuk dikonsumsi manusia. Pada umumnya, penilaian kualitas air berdasarkan 3 parameter standar penilaian, yaitu parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi. Parameter kualitas air secara fisika ada bau, jumlah zat padat terlarut, kekeruhan, rasa, suhu, dan warna. Kekeruhan disebabkan oleh zat padat yang bersifat organik maupun anorganik. Zat organik berasal dari pelapukan tumbuhan dan hewan, menjadi makanan bakteri dan algae untuk berkembang biak. Bakteri dan algae juga merupakan zat organik tersuspensi, yaitu menambah kekeruhan. Zat anorganik berasal dari pelapukan batuan atau logam dan limbah industri. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan transmisi cahaya yang bersumber dari cahaya standar. Jumlah zat padat terlarut terdiri dari zat organik, garam anorganik, dan gas terlarut, berbanding lurus dengan kesadahan. Warna air sebaiknya tidak berwarna untuk mencegah keracunan dari berbagai zat kimia. Warna air secara alami karena adanya tanin dan asam humus yang terdapat dalam air rawa, warnanya kuning muda sampai dengan coklat kehitaman. Penyebab warna dari air juga disebabkan oleh koloid dari oksida besi atau oksida mangan. Asam humus bila bereaksi dengan klor membentukkan senyawa trikloromentan yang bersifat karsinogen. Zat anorganik berasal dari pelapukan batuan atau logam dan limbah industri. Cara pengukurnya dilakukan dengan menggunakan transmisi cahaya yang bersumber dari cahaya standar. Jumlah zat padat terlarut terdiri dari zat organik, garam organik, dan gas terlarut, berbanding lurus dengan kesandahan. Warna air sebaiknya tidak berwarna untuk mencegah keracunan dari berbagai zat kimia. Warna air secara alami karena adanya tanin dan asam humus yang terdapat dalam air rawa, warnanya kuning muda sampai dengan coklat kehitaman. Penyebab warna dari air juga disebabkan oleh koloid dari oksida besi atau oksida mangan. Asam humus bila bereaksi dengan klor membentukkan senyawa trikloromentan yang bersifat karsinogen. Temperatur atau suhu. Suhu air sebaiknya sejuk atau tidak panas agar terjadi pelarutan zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan. Suhu yang tinggi dapat mempercepat reaksi biokimia di dalam saluran air. Rasa, air sebaiknya tidak berasa atau tawar. Rasa air sering disebabkan rasa logam, pahit, asin, masam, kelat, dan lain-lain. Bau, akibat materi organik yang membusuk dan terkumpul di dasar perairan sehingga menghasilkan kondisi yang baik bagi pertumbuhan organisme anaerobik yang dapat menghasilkan gas-gas yang berbau. Parameter kualitas air secara kimia, yaitu ada air raksa, arsen, besi, fluorida, kadium, kesandahan, mangan, nitrat sebagai N, nitrit, pH, silium, dan seng. Air raksa yaitu digunakan dalam pembuatan amalgam, pestisida, perhiasan, instrumentasi, dan lain-lain termasuk logam berat yang bersifat toksin berasal dari limbah. Kasus Minamata. Arsen adalah logam yang sangat toksin, sering digunakan untuk racun tikus, didapat bersama Cu karena
Produk sampingan pelembur CU keracunan akut. Di dalam terdapat sebagai hematit menimbulkan warna kuning dan rasa logam kelat pada air serta mengendap atau kerak pada pipa. Pertumbuhan bakteri besi, kekuruhan, Fe diperlukan tubuh tapi dalam jumlah yang memadai. Fluorida atau senyawa fluor di mana F merupakan halogen reaktif. Fluorida anorganik bersifat lebih toksin dan reaktif. Keracunan fluorosi gigi, gangguan pertumbuhan rangka, cacat tulang, gangguan fluorida yang berlebihan berkorelasi dengan kanker tulang menjadi perhatian dokter gigi, peninjauan kembali fluoridasi air. Kadmium yaitu sumber pada industri alloy, pemurnian zat, pestisida, dan lain-lain. Sifatnya toksin sehingga tidak diperlukan tubuh untuk pertumbuhan. Keracunan menyebabkan gangguan seperti flu dan tulang menjadi lemah. Secara di kota Toyama, Jepang pada tahun 1910. Dan yang terakhir, parameter kualitas air secara mikrobiologi berhubungan dengan keberadaan mikroorganisme patogen di dalam air yang menyebabkan perubahan kualitas air atau penyakit. Dan selanjutnya, mikroorganisme yang umum ditemukan dalam air yaitu bakteri, fungi, ganggang, protozoa, cacing, dan lain-lain. Parameter mikrobiologi yang sering diperiksa adalah E. coli atau total coliform atau MPN coli. Parameter mikrobiologi ada dua, yaitu total coliform atau MPN dan coliform tinja belum diperiksa. Terima kasih. Sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih.